Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada 4 pilar perkawinan atau rumah tangga di dalam Islam. Yaitu yang pertama, bahwa perkawinan adalah berpasangan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21. Dan pada Al-Baqarah 187. Karena berpasangan, maka kedua belah pihak saling membutuhkan, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Yang kedua, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kokoh, perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidha, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Perjanjian yang kokoh ini sekokoh perjanjian yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Yang ketiga adalah bahwa perkawinan itu harus dipelihara dengan perilaku saling berbuat baik, muasyarah bil ma'ruf, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Kalaupun ada kekurangan di antara keduanya, kita harus berprasangka baik, kemungkinan di dalamnya ada kebaikan. Dan pilar yang keempat, perkawinan harus dijalankan melalui musyawarah, seperti dijelaskan pada Al-Baqarah 233. Keempat pilar ini harus jadikan pondasi di dalam menjalankan roda rumah tangga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mengejar kebahagiaan tertinggi, kesenangan yang bisa dinikmati bersama. Jadi di dalam rumah tangga, seluruh anggota keluarga harus memiliki rasa kekeluargaan yang kuat. Ada kesalingan, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai perbedaan, saling menerima kekurangan. Dengan dasar itu akan menjadi modal yang kuat untuk mempertahankan ketangguhan rumah tangga, terutama ketika menghadapi berbagai persoalan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar rumah tangga. Sebagai contoh, seperti pada masa sekarang ini, pada masa wabah, banyak persoalan yang datang menghadang rumah tangga, menghadang keluarga. Seperti persoalan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis, mental, spiritual. Juga persoalan ekonomi dan persoalan sosial. Untuk persoalan kesehatan fisik, sebagai ibu rumah tangga harus bersama-sama dengan ayah dan anak anggota keluarga untuk menjaga agar semua anggota keluarga tetap sehat, tidak tertular, dan kalau sakit agar bisa segera sembuh. Tentu kita harus ikuti aturan pemerintah. Kita laksanakan pola hidup sehat, olahraga yang teratur, gizi yang seimbang, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Agar tidak tertular, kita jaga jarak. Jika sakit, kita ikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Insya Allah kalau kita jalani secara ikhlas, ini akan bernilai ibadah. Untuk persoalan psikis, kita di masa pandemi ini banyak mengalami kepanikan, mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebih, seperti paranoid begitu. Nah, ini harus kita atasi bersama di dalam keluarga. Antara lain dengan cara kita menyaring informasi yang datang deras kepada HP kita atau televisi. Karena informasi-informasi itu
bisa menambah kecemasan kepada kita. Jadi akan baik juga kita menjaga jarak dengan media sosial. Cukup bagi kita mengetahui informasi yang penting, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh di masa pandemi ini. Dan juga yang lainnya adalah rasa bosan, karena semua dilakukan di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah. Untuk menghindari kebosanan ini, kita ciptakan kondisi yang nyaman di dalam rumah. Mungkin dengan bekerja bersama-sama, kita masak bersama-sama, mencoba resep baru, atau kita bersih-bersih rumah bersama-sama, olahraga bersama. Sebetulnya ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk mengenalkan pekerjaan domestik kepada anak-anak kita, bahkan kepada suami kita. Seperti apa pekerjaan rumah yang selama ini kita lakukan, mungkin bersama pembantu rumah tangga kita. Dengan mereka melakukan, dengan mereka mengetahui, insya Allah mereka akan lebih memahami dan menghargai. Mereka akan berterima kasih kepada orang-orang yang selama ini melakukan itu untuk mereka. Kita juga tanamkan kepada anak-anak kita bahwa pekerjaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa oleh laki-laki, bisa oleh perempuan. Karena pekerjaan sejatinya tidak ada jenis kelaminnya. Yang ada adalah siapa yang sempat, maka lakukan itu untuk kebaikan bersama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, persoalan yang lain adalah ekonomi. Di masa pandemi ini, banyak keluarga kehilangan penghasilan atau berkurang penghasilannya. Ini yang berat. Jadi, kekokohan rumah tangga harus kita pertahankan meskipun kondisi ekonomi sangat berat. Mungkin kita lakukan penghematan, skala prioritas, atau kita pikir secara kreatif, potensi apa yang kita miliki. Apakah kita punya keahlian yang selama ini belum termanfaatkan, atau kita punya aset, atau kita punya jejaring, teman, rekan-rekan, yang mungkin bisa mencarikan jalan keluar bagi kita. Yang terpenting jangan diam. Apalagi kalau kondisi rumah tangga kita sudah sangat terhimpit, jangan diam, datanglah. Di luar sana masih banyak orang-orang baik. Jangan berputus asa. Kita bisa datang kepada lembaga-lembaga yang mungkin bisa menolong. Kemudian, kalau kita kebetulan memiliki ekonomi yang mapan, maka kita pun jangan diam. Kita lihat tetangga kita, saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Bantulah dengan segala kemampuan maksimal kita. Kita bisa berdonasi, kita bisa mencarikan jalan keluar, memberikan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalaupun kita tidak mampu secara langsung, kita bisa memintakan bantuan kepada pihak-pihak lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi ini menimbulkan juga persoalan yang lain, yaitu masalah sosial. Kalau tidak kuat, bisa terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Istri mengeluh, suami pusing, akhirnya bertengkar. Terjadilah kekerasan. Kekerasan oleh suami terhadap istri, atau sebaliknya. Atau juga kekerasan dari orang tua kepada anaknya. Juga orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat bisa mencari jalan pintas dengan melakukan pencurian, penipuan, dan sebagainya. Nah, untuk kita tidak terjebak pada persoalan yang berat ini, kita kembalikan kepada akar atau dasar dari pernikahan kita. 4 pilar yang tadi, itu yang harus menjadi kekuatan kita. Jangan sampai persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga membuat kita tergesa-gesa melakukan perceraian, melepaskan akad yang begitu mulia, karena rumah tangga ini adalah ibadah. Kita juga harus bersama-sama mencari jalan keluar. Ini bukan hanya beban suami, tapi juga beban bersama yang harus diselesaikan bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani cobaan ini, ujian ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan mudah-mudahan peristiwa ini justru memperkuat keimanan kita, memperkuat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempererat tali kekeluargaan di antara kita, suami kita dan anak-anak kita, sehingga kita menjadi keluarga yang tetap sakinah meskipun dalam kondisi wabah. Demikian, mudah-mudahan Allah menolong kita semua dan kita segera bisa terlepas dari masalah pandemi ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.